Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Berjumpa lagi bersama kami. Saya sendiri mewakili Republik Investor bernama Iksan. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk membahas tentang surat utang yang baru dirilis oleh pemerintah untuk masyarakat retail secara umum. Nah, itu namanya sukuk retail online ya, atau SR seri 13. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membedah apa aja sih fitur-fitur yang ada di sukuk retail online, terutama keuntungan dari SR013. Oke, langsung aja kita coba meluncur ke websitenya Kementerian Keuangan. Nah, di sini udah ada. Kita coba lihat ya. Sukuk retail ini. Sukuk negara retail atau sukuk retail produksi investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada WNI. Dalam hal ini individu ya. Sebagai investasi yang aman, mudah, dan terjangkau. Serta menguntungkan. Kita lihat amannya itu, jadi ini karakteristiknya ya. Dibilang aman ya memang dijamin pemerintah 100% gitu ya. Nanti kita akan membahas tentang keuntungan dan perbandingannya terhadap instrumen lain, reksadana, saham, dan deposito. Karakteristiknya tentu harus untuk WNI. Nah, investasinya dengan prinsip syariah sesuai namanya sukuk. Kemudian, nah dibilang terjangkau karena pemesanannya minimal hanya 1 juta rupiah. Tenornya 3 tahun ya. Nanti kita lihat kuponnya berapa. Jadi kalau diterbitin tahun ini 2020, maka akan jatuh tempo nanti di 2023. Nah, imbalan tetap dibayarkan setiap bulan. Jadi teman-teman kalau udah beli sukuk nanti dapat uang setiap bulan dari negara. Keren kan? Gitu. Nanti uangnya langsung masuk ke ATM teman-teman. Dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman lagi butuh duit nih gitu kan, nggak bisa megang surat utangnya sampai 2023 karena 3 tahun. Nah, makanya di sini dapat diperdagangkan. Jadi bisa dijual kembali ke investor lain. Nah, jualnya di berapa? Nah, itu bisa untung, bisa rugi. Nanti kita akan bahas di ilustrasi berikut. Nah, kita ke bawah lagi, website Kemenkeu ada apa lagi? Ini kesesuaian syariah. 8 keuntungannya ini ya. Tadi ya, pokok dan imbalan dijamin oleh negara, bahkan dijamin oleh undang-undang. Dapat diperdagangkan, bisa dibeli minimal 1 juta, tingkat imbalannya kompetitif. Berapa emang tingkat imbal hasilnya? Nanti kita lihat. Imbalannya tetap, jadi akan tidak berubah-berubah. Mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nanti kita lihat pembiayaan apa aja yang didukung melalui sukuk retail ini. Imbalan dibayar setiap bulan dan akses investasi sesuai prinsip syariah. Nah, bagi teman-teman yang menghindari konvensional dan ingin investasi di syariah, mungkin ini salah satunya. Nah, imbalannya ternyata 6,05% per tahun ya, per annum PA. Gitu. Nah, 6% cukup atraktif sih kalau saat ini, karena memang kalau kita lihat di IDPA itu sendiri, gitu ya, di benchmark, itu kalau nggak salah cuma berapa? Nggak nyampe 6% 3 tahun. Nanti kita buka. Nah, ini uang ini untuk apa aja? Ini ya, untuk pembangunan tol Solo Ngawi. Ntar nih ABP-nya udah ada ya. Ntar kita coba buka, dia 3 tahunnya berapa. Kita ke sini. Nah, ini 3 tahunnya 5%. Kalau di benchmark ya. Jadi secara acuan, berdasarkan Indonesia Bond Price Agency atau PHI bahasa Indonesianya, itu di sini 5,0% nih. Nah, sedangkan pemerintah nawarin 6,05 tadi ya. Nah, cukup menarik sih. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini pembangunan tol. Ini banyak di websitenya bisa dibaca.
pembangunan gedung perkuliahan UIN, pembangunan gedung perkuliahan IAIN di Salatiga, Jawa Tengah, UIN di Manado, pembangunan jalur kereta double track di Selatan Jawa, Cirebon, Kroya, dan lain-lain. Ada asrama haji Makassar. Untuk pembangunan jembatan Yutefa di Papua, membangun UIN Sunan Gunung Jati, jembatan Musi, double track KA Manggarai, Terowongan, Notok, Banyumas. Nah, secara langsung teman-teman kalau minjemin duit ke negara atau membeli SR 013 kan sama aja minjemin duit ke negara. Selain dapat kupon, ternyata teman-teman tuh bisa membantu negara loh. Jadi tanpa perlu negara minjem utang ke luar negeri. Nah, itu ya, itu tadi kelebihannya. Dan peruntukan dananya. Jadi udah cukup transparan sih. Kita ke sini. Nah, ini ada ilustrasi 3 ya. Pertama, kalau teman-teman pegang sukuk ini sampai jatuh tempo, jadi nggak dijual. 70 juta, anggap belinya 70 juta, terus 6% per tahun. Karena kuponnya bulanan, jadi 6%-nya dibagi 12 ya teman-teman, atau 1 kali 12. Nah teman-teman, itu kalau beli 1 juta itu dapat 5.000 per bulan dari negara. Karena ini 70 juta, maka dikali. Maka dapat 353.000 dibuletin per bulan loh. Gitu. Nilai nominal, nah ini, jadi kalau nggak dijual tetap 70 juta. Nah, ilustrasi kedua itu bedanya kalau dia jual. Jadi belum sampai 2023, dia jual di harga 102. Nah, ini untung. Untungnya berapa? Karena di atas 70 juta, untungnya jadi 1.400.000. Dari mana? Dari 2%, keuntungannya 102 dikurang 100, lalu dikalikan dengan 70 juta. Begitupun ilustrasi ketiga ya teman-teman. Jadi dia jual rugi di 98, ya akan ada kerugian 1,4 minus. Kenapa bisa rugi? Bisa aja nanti kondisi pasar pada saat dia mau jual itu memang lagi turun pasar obligasinya. Tapi itu terlalu advance untuk dibahas pada video kali ini. Ini timeline-nya, ini mitra distribusinya cukup banyak loh teman-teman. Nanti bisa langsung ke websitenya aja. Nah, kedua itu yang saya mau lihat. Jadi ini ada presentasinya juga ya di slide marketing. Kalau diklik itu muncul nanti ini. Oh, saya harus stop share dulu ya. Terus saya ke share screen. Tetap ini ya. Oh, di sini, sorry. Nah, kita lanjut. Ini PowerPoint dari Kementerian Keuangan juga. Jadi dia baru rilis tanggal 28 Agustus. Tujuan tadi udah dibahas ya. Pembangunan apa aja, itu detail. Termasuk diversifikasi juga bagi investor. Maksudnya diversifikasi apa? Jadi teman-teman mungkin cuma punya saham gitu. Nah, ini ada pemerintah nawarin satu instrumen yang memang returnnya nggak terlalu tinggi, tapi ya namanya diversifikasi gitu. Membagi-bagi supaya risikonya juga nggak terlalu tinggi. Memang kalau nggak dibagi-bagi itu kalau untung banget, tapi kalau turun, ya turun juga dalam. Nah ini tadi ya tujuan penggunaannya. Sebenarnya saya mau langsung ke ini ya, sebentar. Oh iya, jadi ini tadi nih ya, SR13 itu dijamin 100% negara, 3 tahun. Nah, perlu ditekankan bahwa maksimum itu cuma 3 miliar, jadi nggak bisa beli satu individu lebih dari 3 miliar. Lalu, bisa dibeli sampai 23 September 2020. Kemudian, nah risikonya ya, jadi risikonya tadi gagal bayar. Tapi sebenarnya dibilang gagal bayar itu ada kalau negara Indonesia bubar. Pertanyaannya, ada nggak sih kepikiran nggak sih Indonesia akan bubar dalam waktu 3 tahun ke depan? Kayaknya masih kecil ya, sangat kecil. Kedua dari risiko likuiditas. Jadi ini apabila tadi ya kita mau jual, tapi di pasar sekunder yang mau minat nggak banyak. Itu jadi ada risiko likuiditas. Ketiga risiko pasar tadi. Kalau misalkan jualnya nggak di 100, misalkan di 98 tadi ya ilustrasi yang di website Kementerian Keuangan. Nah ini perbandingannya teman-teman. Jadi kita bandingkan ya, returnnya tiap bulan. Kalau sukuk retail deposito itu bunga, reksadana berupa NAB, kalau saham berupa dividen. Pasar sekunder,
Nah, bisa dijual ya intinya. Ada, deposito nggak bisa gitu ya, karena biasanya non breakable kalau untuk individu. Reksadana ada, bisa dijual kapanpun, kecuali reksadana terproteksi. Saham tentu bisa dijual. Kalau sahamnya liquid ya, bid overnya gede gitu, nggak cuman ada over doang. Jatuh tempo semuanya ada kecuali saham ya, karena saham kan everlast, bisa dijual kapanpun dia mau. Jaminan pemerintah, nah kalau di sukuk retail 100%, selama belinya maksimal kan 3 miliar, nggak bisa lebih. Dan dijamin undang-undang tadi ya. Kalau deposito kan dijamin LPS maksimal 2 miliar. Reksadana nggak dijamin pemerintah, saham juga nggak dijamin pemerintah. Jadi kalau rugi ya udah rugi aja. Pajak, nah ini sebenarnya kelemahan sukuk itu dia 6,05% belum termasuk pajak. Gitu. Kalau kita coba hitung 6,05 terus dikali pajak itu netnya berapa sih? Dikali 0,85 ya. Cuma 5% sebenarnya, 5,14%. Jadi itu sebenarnya yang perlu ditekankan teman-teman. Jadi kita yang net-net ke investor itu 5,14%. Deposito pajak final 20%, reksadana itu 5%, dan saham itu dividennya kena pajak 10%, tapi itu PPh final ya. Jadi sebenarnya kalau pajak termasuk tinggi dibandingkan reksadana. Jadi sekarang tinggal mikir aja 5%, 5,14%. Kan kemarin kita bahas reksadana pasar uang, kayaknya yang 6% itu masih banyak sih. Setahun ya. Ini kan juga 6,05% setahun dikali pajak 0,85 ya 5,14. Pasar uang reksadana masih 6%-an itu masih banyak. Itu sih kelemahannya ya. Kelemahan secara return. Tapi balik lagi, sukuk ini kan menawarkan kita berkontribusi juga untuk pembangunan infrastruktur negara. Nah, paling itu aja sih selebihnya cara berinvestasi, cara ini teknis lah, dan ini mitra distribusinya. Nggak cuma bank ya, udah ada perusahaan efek, sekuritas, ada perusahaan efek khusus, ada fintech. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Jika berkenan, silahkan di-share jika bermanfaat, dan silahkan di komen jika ada yang ingin ditanyakan. Tentunya jangan lupa di-subscribe. Itu saja dari kami. Akhir kata, dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.